Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI kembali melepas ratusan pekerja migran Indonesia. Calon PMI akan berangkat ke Korea Selatan dan Jepang dalam program G2G. Saya tidak ingin menjadi pejabat hanya menerima dan menikmati uang dan pasta dari rakyat, kemudian saya diam atas kedzaliman di negara ini. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, kembali melepas 988 pekerja migran Indonesia dalam program G2G ke Korea Selatan dan Jepang. Kali ini sebanyak 988 calon PMI dilepas secara seremonial yang terdiri dari 579 PMI akan diberangkatkan ke Korea Selatan dan 309 PMI ke Jepang. Saya tidak ingin para anak-anak bangsa berangkat diam-diam ke bandara. Saya tidak ingin mereka berangkat sendiri-sendiri, pakai baju belang-belang, bahkan malu mengakui dirinya PMI. Saya tidak ingin. Saya ingin mereka adalah duta negara yang harus dilepas oleh negara secara resmi. Mereka diberikan uniform seperti negara melepas kontingen Olimpiade atau kontingen SEA Games. Bedanya kontingen Olimpiade SEA Games adalah kontingen yang ditugaskan bertarung di event olahraga kembali membawa medali emas, perak atau perunggu. Kalian adalah duta negara, delegasi bangsa mewakili merah putih bertarung di luar negeri, merebut peluang kerja dengan negara-negara. Benny juga menegaskan para pekerja migran Indonesia ini adalah pahlawan devisa yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari negara. Tidak hanya melalui berbagai regulasi yang menunjukkan negara hadir dan berpihak kepada PMI dan penyediaan berbagai fasilitas VVIP, tetapi juga melalui seremoni pelepasan ke negara tujuan dengan menghadirkan para pejabat dan tokoh-tokoh penting negara. Acara hari ini di mana dihadiri banyak para pekerja migran, seremonial, resmi sebagai pelepasan penghormatan pada PMI ini akan memberikan cap yang semakin positif dan akhirnya setiap anak bangsa yang ingin bekerja ke luar negeri itu akan memilih jalur resmi. Nah, mudah-mudahan seremonial seperti ini harus terus dipertahankan dan diperkuat lagi. Tapi seperti apa sih Pak calon-calon PMI yang berminat untuk ke Jepang, Pak? Ya, misalnya Jepang itu setiap tahun semakin bertambah yang mendaftar ya. Korea juga peningkatannya hampir bisa dikatakan ya 100% ya. Dulu yang berangkat ke Korea itu hanya flat di 7.000. Tahun 2022 sudah 14.000. Kemudian 2023 itu hampir 15.000. Nah, mudah-mudahan 2024 nambah lagi. Nah, Jepang juga kita minta memang ada penambahan kuota, perluasan sektor jabatan, ya jenis pekerjaan dan juga tempat pelaksanaan latihan tidak hanya di Jawa, di Jakarta, Semarang, di Bandung, tapi juga di daerah-daerah yang ada di Kepulauan Sulawesi, Maluku misalnya, dan juga Kalimantan serta Sumatera. Dalam pelepasan yang dihadiri oleh Minister of Embassy of Japan, Ueda Hajime, dan jajaran Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, selain terus melakukan lobi ke pihak Korea Selatan, Benny juga menyampaikan 3 harapannya kepada Jepang. 3 harapan itu adalah perluasan sektor jabatan dan pekerjaan, penambahan kuota, dan desentralisasi tempat pelaksanaan tempat pelatihan dan ujian ke setiap provinsi di Indonesia atau per regional untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak muda di wilayah timur Indonesia agar mendapatkan hak yang sama untuk bisa bekerja ke luar negeri. Ketiga harapan itu adalah perluasan sektor jabatan dan pekerjaan, penambahan kuota dan desentralisasi tempat pelaksanaan pelatihan, dan ujian ke setiap provinsi di Indonesia atau per regional untuk memberi kesempatan yang sama kepada anak-anak muda di wilayah timur Indonesia agar mendapatkan hak yang sama untuk bisa bekerja ke luar negeri. Jepang tentu kita sudah mengupayakan negosiasi agar satu ya pelatihannya bisa disebar ke wilayah timur Indonesia, tidak hanya tersentralisir di Jawa, untuk memberi kesempatan anak-anak muda Indonesia ini untuk bisa juga ya mendapatkan peluang yang sama untuk mereka bisa meraih mimpi bekerja di Jepang termasuk Korea. Kedua, kita minta agar kuotanya ditambah. Jepang setiap tahun kan 350. Nah, kita ingin juga ada penambahan kuota, diperbanyak lagi. Dan ketiga, sektor jabatannya tidak hanya care worker dan juga caregiver ya. Nah, ini sedang dibahas oleh pemerintah Jepang. Kenapa butuh waktu? Karena mereka harus melibatkan parlemen dan juga kementerian lembaga lain. Okay, today's ceremony, we are sending off almost 1,000 Japanese and Korean trainees
under EPA to Japan and Korea. We wish all the success for almost 1,000 youngsters. They have trained here. They learn languages. They learn their special studies already. So I'm very certain that they will make a lot of success in Japan and Korea. So good luck with them. Minat bekerja ke Jepang dan Korea Selatan setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar setiap tahunnya yang mengalami peningkatan hampir mencapai 100%. Bahkan pemberangkatan ke Korea sempat flat di angka 7.000 orang, namun di tahun 2022 meningkat menjadi 14.000 dan pada tahun 2023 menjadi hampir 15.000-an orang. Sebagai cara untuk setiap PMI menghormati jasa seorang ibu dan menjaga rasa cinta tanah air, di penutupan acara pelepasan yang dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani, para peserta dengan penuh hikmat menyanyikan lagu Ibu dan di bawah tiang bendera ciptaan Iwan Fals. Dari Jakarta, Yurike Budiman, Metro TV.